Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala amwalil aghniya haqqan lis-sa'il wal mahrum. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil khairil umar wa ala alihi wa ashabihi alladzina bazzalu amwalahum lillah fastaujabul jaza'al awfa. Amma ba'd. Pertama-tama kita harus memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Salawat besertakan salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah seorang sahabat Nabi pernah berkata, apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku pasti tidak akan pernah melewatkanku. Dari kata-kata ini kita bisa belajar bahwasanya takdir pasti tepat pada sasarannya, takdir pasti datang pada waktunya, dan kita harus terima takdir itu dengan ikhlas, dengan lapang dada. Takdir adalah suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita yakini, yang harus kita imani, yang harus kita percaya. Dan takdir adalah sesuatu hal yang mutlak, tidak bisa kita rubah, tidak bisa kita tolak, dan tidak bisa kita berlari dari sebuah takdir. Meskipun kita mengetahui bahwa takdir adalah ketetapan Allah, bahwa takdir itu tidak bisa dirubah, bahwa takdir itu sudah ditakdirkan, bahwa takdir itu sudah digariskan oleh Allah kepada kita, namun kita sebagai manusia masih sering sekali merasa tidak rela, merasa tidak mau ketika kita ditakdirkan dengan sesuatu hal yang menurut kita, yang kita anggap tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Sahabat madrasah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ingat bahwa kita memang sebagai manusia mempunyai kemauan, kita memang sebagai manusia punya keinginan, namun tetap saja Allah lah yang akan menentukannya. Sahabat madrasah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan dan ujian juga merupakan salah satu takdir yang ditetapkan Allah kepada seluruh makhluknya. Takdir yang ditetapkan Allah kepada kita harus kita terima dengan lapang dada. Allah memberikan kita sebuah cobaan karena Allah mau meningkatkan derajat kita di mata dunia, di mata Allah juga. Namun kita sebagai manusia seringkali menyalahgunakan, seringkali berprasangka buruk, seringkali berpikir negatif tentang Allah ketika Allah memberikan ujian atau cobaan kepada kita. Padahal Allah mau meningkatkan derajat kita. Jangan sesekali kita pernah berprasangka buruk kepada Allah. Karena dalam hadis qudsi dikatakan bahwa Ana inda zonni abdibi, kata Allah, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Jadi ketika kita berpikir baik kepada Allah, maka apa yang kita pikirkan itu akan dilimpahkan kepada kita. Ketika kita berpikir buruk kepada Allah, kita akan diturunkan keburukan itu. Sahabat Man Satu Polewali Mandar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir tadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan adalah sesuatu yang telah ditetapkan kepada kita. Maka ketika kita diberikan sebuah cobaan, diberikan sebuah ujian, kita harus menerima dengan lapang dada, kita harus menerima dengan ikhlas, kita harus bersabar, kita harus justru lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam diberikan cobaan bertubi-tubi dan sangat berat. Saking beratnya, yakinlah seluruh makhluk, seluruh manusia tidak akan kuat menahannya. Yang pertama, Nabi Ayub alaihi salam diberikan cobaan berupa kekayaannya langsung dihanguskan sekaligus secara bersamaan. Namun apa? Nabi Ayub alaihi salam justru bersabar, justru berterima kasih kepada Allah karena telah dititipkan harta segitu banyaknya dan kembali kepada Allah. Sama yang kedua, setelah kebakaran, setelah harta tersebut dihanguskan oleh Allah, datang lagi cobaan yang kedua. Anak Nabi
Ayub alaihissalam 12 bersaudara meninggal pada hari yang sama. Bayangkan, satu hari meninggal 12 anak. Namun Nabi Ayub alaihissalam justru berterima kasih dan mengatakan bahwa terima kasih ya Allah, Engkau telah menitipkan anak-anak ini kepadaku dan kini mereka kembali kepadamu sebagaimana Engkau sang pemilik segalanya. Dan yang ketiga, tak berjauhan dari dua cobaan tersebut, Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit istimewa hanya diderita oleh dirinya sendiri. Karena Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelum Nabi Ayub dan tidak akan pernah dialami oleh orang-orang setelah Nabi Ayub alaihissalam. Di antara kita dengan Nabi Ayub alaihissalam, siapa yang sering berbuat dosa? Kita. Di antara kita dengan Nabi Ayub alaihissalam, siapa yang lebih taat kepada Allah? Tentu Nabi Ayub alaihissalam. Namun kenapa cobaan segitu beratnya, cobaan segitu pedihnya diberikan kepada Nabi Ayub, bukan kepada kita? Itu karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan, Allah tidak membebani hambanya, melainkan kecuali Allah tahu bahwa hambanya itu kuat, Allah tahu bahwa hambanya itu sanggup. Makanya Allah beri cobaan itu kepada Nabi Ayub alaihissalam, karena Allah yakin bahwa Nabi Ayub alaihissalam bisa mengatasi cobaan tersebut. Dan terbukti Nabi Ayub alaihissalam bisa dan dengan rela, dengan ikhlas menghadapi segala cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga setelah kita mendengarkan kisah Nabi Ayub alaihissalam, kita juga menjadi hamba yang taat, kita juga menjadi hamba yang selalu rela, yang senantiasa ikhlas ketika diberikan cobaan, ketika kita ditakdirkan dengan sesuatu hal apapun itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.